A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Santri dan murid diedukasi dengan video ini. Video ini terangkai dengan video yang menerangkan alam kedewan. Dalam artian guru menyampaikan sekaligus berpesan kepada murid, santri, dan generasinya sampai ribuan tahun. Mengapa guru berpesan? Para santri dan murid, sistem yang dirancang guru, yang diciptakan guru itu terangkai dengan sedikit gambaran di video ini. Maka di situ ada satuan nilai bahasa yang disebut alam surga terhubung dengan bangsa malaikat. Ada lagi di alam semesta itu terhubung dengan alam kedewaan. Kedua-duanya itu mempengaruhi, mengatur sirkulasi terutama yang ada di bumi dan hukum-hukum yang ada di dalam bumi dan di atasnya, termasuk beberapa makhluk. Artinya kalian yang sering mengerti tentang hukum karma itu terangkai dari seperti itu. Dari sulitnya seperti itu dan kerusakan manusia di dunia ini, maka guru sudah menciptakan, disebutlah apa yang sekarang kalian lakukan, mulai pembaiatan sampai hal-hal yang sudah disiapkan oleh guru. Karena itu tidak akan pernah mungkin dibongkar oleh bangsa manusia. Maka nasihat guru, sudah jangan terlalu banyak dipikirin, jalankan apa yang aku ciptakan seperti itu. Meskipun di antara bangsa manusia nanti kalian berpikir hal yang tidak baik, terutama tentang hal-hal yang disebut penebusan, baik menggunakan material atau berupa kalian menyebutnya uang. Itu sulit untuk diterangkan karena itu berhubungan dengan karma. Untuk memahami karma atau hukum semesta, bangsa manusia harus paling tidak memahami dua jalur. Satu jalur yang disebut alam kedewaan itu, dan yang satu disebut alam moralitas, disebutlah alam bangsa malaikat. Namun sedikit guru memberi edukasi para santri dan murid. Satu contoh manusia yang mampu muksa, pahamkan ya. Orang-orang terdahulu leluhur kita, itu yang muksa pun belum tentu dimampukan membuat merancang sistem seperti apa yang digambarkan dan apa yang diajarkan. Apalagi bangsa manusia di era-era sekarang, kalian yang suka lomba mengarang, lomba menghayal. Sesungguhnya hal-hal itu tidaklah dibutuhkan bagi bangsa manusia. Namun disampaikan kembali bahwa manusia duduk meditatif itu hanya untuk menenangkan pikiran manusia, bukan untuk menerangkan alam-alam kehidupan dan tidak menerangkan apapun. Sebagai barometer, guru memberi standar, guru memberi referensi. Tatkala bangsa manusia yang meyakini diri dan jiwanya mampu keluar dari fisiknya, ada 3 standar yang harus dilalui oleh bangsa manusia. Tatkala bangsa manusia meyakini dirinya bisa mengeluarkan jiwanya, manusia mampu merasa dirinya bisa, disebutlah meraga sukma. 1, manusia itu harus bisa masuk di dalam tanah, itu 1. 2, manusia itu sukmanya atau jiwanya mampu masuk di dalam unsur air, masuk di dalam lautan yang luas. 3, setelah 2 dilalui, baru manusia itu harus melalui yang disebut dia akan terbang naik di alam, disebutlah di situ planet rembulan, atau juga kalian akan dimampukan masuk di frekuensi matahari. Namun untuk masuk ke frekuensi sana masih dibutuhkan sandi-sandi. Satu contoh, kalian sekarang menyebutnya adalah matahari. Itu sejarah tata bahasa sandi, password keywordnya. Ada surya, ada suryo, ada susur. Di situ ada mbahku. Bagaimana mungkin bangsa manusia mengetahui hal-hal seperti ini, sedangkan sandi-sandinya itu terletak di tata bahasa dari leluhur kalian yang di Jawa. Sama juga bangsa manusia, tatkala jiwa atau rumu ingin masuk ke tanah, di situ 4 perkara kalian harus mampu melalui tahapan portal. Mengapa disebut bumi? Itu ada password keywordnya. Mengapa disebut lemah? Mengapa disebut tanah? Mengapa disebut siti? Begitu rumitnya. Karena rumit inilah guru berpesan melalui video ini,
Jangan berpikir yang aneh-aneh di dunia dan jangan diikuti penemuan-penemuan dengan cara apapun. Ikuti apa yang aku ajarkan, carilah kedamaian, carilah keberkahan. Kehidupanmu di dunia sampai setelah dunia semua sudah aku ciptakan, itulah yang disebut Tritunggal. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah.